Ya Habib, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi engkau kencing dalam keadaan engkau berdiri. Ya Habib, saya cinta kepada Habibuna Muhammad, tetapi masjidmu sepi. Apabila engkau cinta kepada Rasulullah, didik anak-anak kalian untuk pendidikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, di saat umatku kehausan, di saat umatku kehausan, aku diberi kesempatan oleh Allah, aku diberi haud, aku berdiri dalam telaga itu untuk menunggu kedatangan umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Pertahankan majelis seperti ini adalah modal kita agar bisa berjumpa dengan Habibuna Muhammad. Maka sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bukan di Uhud, di mana lagi aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, illa syirat, illa syirat. Di jembatan Siratal Mustaqim, rambut kita sehelai 7 lapisan. Sekecil itu jembatan Siratal Mustaqim, yang bawahnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ditangisi oleh orang-orang yang soleh. Ini yang paling ditangisi oleh orang-orang yang alim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbil maqtiyah. Tidak ada seorang pun, kata Allah, pasti. Tidak wali, tidak nabi, tidak kafir, tidak muslim, dia pasti akan melewati syirat. Uwais Al-Qarni, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah yang mengirim salam kepada Uwais Al-Qarni, bukan Uwais Al-Qarni yang mengirim salam kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, apa yang Uwais Al-Qarni ini perbuat sampai Rasulullah kirim salam kepada Uwais Al-Qarni? Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini lagi makan. Maaf, ketika dia makan, di sampingnya ada seekor anjing. Ketika dia makan, di sampingnya ada seekor anjing. Uwais Al-Qarni tidak melempar anjing itu, tidak membuang anjing itu, tidak membunuh anjing itu. Melainkan Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, makanlah yang berada di hadapanmu wahai anjing, dan aku pula akan makan berada di hadapanku. Aku tidak akan mengatakan kalau engkau lebih mulia daripada aku, tidak. Tapi besok di akhirat nanti, waktu aku melewati syirat, jembatan yang mengerikan itu, mungkin aku akan mengatakan kalau aku lebih mulia daripada engkau. Ini yang kita perlu kita khawatirkan. Apa modal kita agar kita bisa berjumpa dengan Habibuna Muhammad? Maka sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau bukan di Uhud, di telaga itu, kalau bukan di Sirat, di mana lagi aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tidak luput dari ini. Di mana itu ya Rasulullah? Ketika kita dihisab oleh Allah, ketika kita ditimbang oleh Allah. Dulu engkau pernah berbuat seperti itu, dulu engkau pernah melakukan seperti itu, dulu engkau pernah mendengarkan ucapan-ucapan seperti itu, dulu engkau pernah melakukan hal itu, dulu engkau pernah melangkah di tempat itu. Kalimat demi kalimat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini mengaku cinta kepada Rasulullah. Terkadang kita mengaku, ya Habib, saya adalah cinta, saya adalah umat baginda Nabi Muhammad, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi engkau tidak pernah sholat. Ya Habib, saya cinta kepada Rasulullah SAW, tapi engkau kencing dalam keadaan engkau berdiri. Ya Habib, saya cinta kepada Habibuna Muhammad, tetapi masjidmu sepi. Apabila engkau cinta kepada Rasulullah, didik anak-anak kalian untuk pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. Engkau mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi engkau biarkan anak-anak kalian membuka aurat. Engkau biarkan anak-anak kalian bergandengan dengan bukan muhrim. Engkau biarkan anak kalian jalan dengan bukan muhrim, sedangkan engkau lupa dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah sakniki kata Masya Allah 2 menit. Nggih. Jamaah sakniki Masya Allah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saat ini di zaman sakniki niki kata orang yang dia sering meninggalkan sholat. Betul.
Betul. Tan ketindan ini kada Ustaz. Gak maninya Ustaz Zulfikar tak jawab kada. Nggih, soalnya tentang Mas Hari kada. Nggih. Banyak seseorang dari umat baginda Nabi Muhammad yang dia sering meninggalkan salat, di mana itu salat wajib. Salat menentukan kebahagiaan dunia akhiratmu. Salat menentukan ketenangan dunia akhiratmu. Salat menentukan ketika engkau berada di alam kubur engkau disiksa oleh Allah atau tidak. Salat menentukan ketika engkau di sirat engkau terpleset atau tidak. Salat menentukan ketika engkau dihisab oleh Allah, ketika engkau ditimbang oleh Allah, engkau mendapatkan catatan dari sebelah kananmu atau sebelah kirimu. Salat menentukan surga dan nerakamu. Kenapa? As-salah ra'sul ibadah. Salat niki kepalanya ibadah. Baik buruknya amal kamu tergantung dari salat kamu. Apabila salat kamu baik, maka baik seluruh amal ibadah kalian. Tetapi apabila salat kalian ini rusak, sering hadir majelis ilmu, sering hadir majelis salawat, sering hadir, tapi salatmu rusak, maka rusak seluruh amal ibadah kamu. Ayo mulai dari saat ini timbulkan rasa ghirah kita, timbulkan rasa peduli kita terutama tentang bab salat. Mudah-mudahan dari ceramah singkat ini mudah-mudahan kita tambah takwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang dekat kepada Allah, anak yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.